Soal KEK ya, kekurangan energi kronik ini adalah pemeriksaan kehamilan. Pastikan ibu hamil mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan yang meliputi. Berarti pemeriksaan ini merupakan standarisasi pemerintah, bukan standarisasi bidan aning. Ya, di mana kamu harus ukur tinggi. Kalau tinggi badanmu 147 bisa normal nggak Bu Bidan? Minimal tinggi badannya boleh untuk normal adalah tidak boleh kurang dari 145. Kalau kamu 147 bisa dong? Iya, bisa. Oke, dan di sini ada ukur tekanan darah. Dia tidak boleh hipertensi, tidak boleh lebih dari 140. Berarti tensi yang normal antara 110 sampai 120 ya. Kemudian di sini ada pengukuran pengukuran lingkar lengan atas atau lila. Resiko kekurangan energi kronik jika lilanya kurang dari 23,5. Lah ini kita bahas nih yang lebih mendalam. Kok kekurangan energi kronik ini apa sih Bu Bidan? Kekurangan energi kronik ini padahal lilaku adalah di 20,5. 20 dengan 23 selisihnya sekitar 3 cm. Bu Bidan, kenapa pemerintah kok mendadak harus ngukur lila ini? Karena ternyata lingkar lengan ini sangat berpengaruh terhadap berat badan bayi yang kamu akan lahirkan, Nak. Berat badan bayi normalnya berapa Bu Bidan? 2,5 sampai 4 kilo. Kalau sekarang lingkar lenganmu adalah 20,5, bahasa kasar, ini bahasa kasar ya. Boleh kan? Boleh bang kasar-kasar. Bahasa kasar, Nak, kamu itu kekurangan energi kronik dalam tubuhmu. Artinya kekurangan gizi dalam tubuhmu. Ketika kamu hamil, pemerintah tuh udah warning kayak gini. Hai ibu hamil, kalau kamu hamil, ini kalau mereka bisa ngomong nih. Hai ibu hamil, ukur lilamu, lingkar lenganmu. Ketika kamu kekurangan gizi kronik atau kehamilanmu dideteksi dari awal, akan apa? Akan membuat kamu tidak akan melahirkan bayi kecil. Karena kalau bayi kecil atau bayi IUGR, berat badan janinnya kecil di dalam atau kekurangan gizi di dalam, itu sangat berpengaruh terhadap kesehatannya, motoriknya, nafasnya. Lah itu pemerintah mau ngomong kayak gitu. Lah kalau seandainya lenganku 20,5 nih Bu Bidan, apa yang harus saya lakukan? Berarti saya termasuk ibu-ibu dengan resiko, ya kan? Kayak ini tensi tinggi, berarti resikonya kekejang. Oh seandainya aku riwayat keguguran berulang, berarti aku riwayatnya akan keguguran itu bisa berulang. Oh aku adalah risikonya sekarang lingkar lengan, ini aku bahaya banget nggak sih Bu Bidan? Apakah aku dengan kayak gini aku akan melahirkan anak cacat? Kayak gitu kan? Iya. Kalau cacat enggak. Kalau cacat tergantung dari vitamin kamu minum. Tapi kekurangan energi kronik ini menyebabkan apa? Berat badannya anaknya akan kecil dalam kandungan. Kalau di teori. Tapi juga banyak kok orang lahiran, aku kecil banget bisa lahiran anak gede. Lah itu berarti ada apa? Ada faktor X dong di belakangnya. Faktor X ini yang harus kita cari. Biar apa? Ketika kamu lahiran anakmu, faktor X ini yang harus kita cari. Kalau kita hamil nih, yang dipanduannya di sini adalah makan protein, itu hanya kayak telur nih. Makan protein nih, adalah telurnya adalah 2, ikannya 2. Kalau kamu dengan energi kronik berarti harus ditambah, berarti telurnya 4, ikannya 2. Dalam sehari ini, pagi telur 2, siang seandainya telur 2, malam kamu kasih ikan sama ayam, kayak gitu. Jadi kekurangan energi kronik ini tidak stigma atau tidak saya tidak mengatakan kamu pasti anakmu kecil, pasti anakmu akan gizi buruk di dalam. Saya nggak ngatain kayak gitu. Tetapi di teori mengatakan bahwa kekurangan energi kronik ini saya sebagai provider atau bidan harus mengatakan, Dek, kamu ada resiko loh untuk lahiran anakmu kecil. Ayo sebelum itu resiko terjadi, kita naikin faktor X-nya, yaitu dengan tinggi protein. Kalau tinggi protein bagaimana Bu Bidan? Walaupun seandainya kamu berat badannya nggak naik signifikan, tapi anakmu akan gendut. Yes, bukan di sini nggak bilang gula loh. Gula hanya 2 porsi, 1 porsi 10 gram. Berarti gula itu kenapa di bagian bawah? Karena apa? Ternyata yang hamil itu yang diperlukan bukan gula yang gede, tapi protein yang gede ya. Jadi nanti makannya lebih banyak. Kemudian aku titip ada di protein ya. Proteinnya harus kamu makan. Kemudian telurnya sehari minimal 4. Kalau seandainya kamu nggak makan ikan berarti telurnya 6. Pagi 2, itu 2. Ya dulu bidan aneh pas kurus, bidan aneh kayak gitu. Makan telur kayak gitu supaya apa? Anaknya gendut. Kemudian ditambah pakai susu hamil. Ya, tetap ya harus minum susu hamil, kemudian vitamin ya. Nanti kita lihat nih dilihat nih berat badannya. Ketika kamu usia 8 minggu, alangkah baiknya nanti USG, kemudian 12 minggu kamu USG, nanti pas itu 6 bulan kamu USG, berat badannya bagus, berarti teruskan minum makan protein ya. Jadi KIE atau konseling soal kekurangan energi kronik terhadap lilamu ini digunakan sampai akhir kehamilan. Jadi anaknya berat badannya kurang itu gara-gara makan manis aja, itu salah.
Kan orang selalu bilang, udah makan manis aja biar anak gendut ya. Ketika gendut, tapi habis itu kamu tensimu tinggi. Gara-gara apa? Hiperglikemi, kayak gitu ya. Yang bikin anakmu gendut ada protein. Mindsetnya dirubah.